Walaupun sudah bekerja mati-matian, pemuda ini tetap saja hidup sangat sulit. Bahkan ia tak mau menyalakan listrik di apartemennya karena tidak sanggup membayar iuran listrik. Demi menghemat semua uangnya, Suwon harus ngecas semua lampu dan kipas portable-nya di kantor dan rela panas-panasan di apartemennya. Suwon sebenarnya tidak menyangka hidupnya akan menjadi seperti ini. Ia sudah nekat membeli sebuah apartemen dan mengambil uang pinjaman yang begitu banyak untuk membayar cicilan apartemennya dengan bunga yang begitu besar pula. Alhasil sekarang beginilah kondisinya, hidup sengsara. Suwon juga semakin kesal setelah mendengar bahwa harga apartemen malah semakin lama semakin anjlok dan salah satu rekannya di kantor pun menghasut daripada investasi apartemen, mending investasi kripto. Tentu saja Suwon tidak mau. Ia lebih memilih untuk kerja sampingan setiap malam menjadi kurir makanan. Tapi malam ini saat pulang kerja ada sesuatu yang membuat Suwon sangat kesal. Tetangga apartemennya menulis pesan agar Suwon jangan berisik, padahal dirinya tidak pernah membuat keributan. Di apartemen mereka memang seringkali terdengar suara bising entah berasal dari mana, dan penghuni di lantai bawah Suwon malah datang memberikan ancaman kepada Suwon. Suwon yang kesal sebenarnya juga sangat terganggu dengan suara bising di apartemennya, dan kini ia malah dituduh jadi sumber keributan itu. Setiap hari pemuda ini mendengar suara bising di apartemennya. Lebih aneh lagi, penghuni lain malah mengira kebisingan itu berasal dari kamarnya. Suwon sangat yakin bahwa keributan itu berasal dari lantai atas. Akhirnya ia pun langsung naik ke lantai 15 dan menggedor pintu penghuni di sana. Tapi saat Suwon mempertanyakan soal keributan, penghuni lantai 15 malah mengeluhkan hal yang sama dan mengaku tak membuat keributan. Alhasil Suwon pun mencoba lagi naik ke lantai 16 dan ternyata lagi-lagi penghuni lantai 16 tidak pernah membuat kebisingan. Apalagi kamarnya juga sudah dipasang peredam. Karena masih penasaran, Suwon mencoba lagi ke lantai 17. Tapi saat penghuni lantai 17 membuka pintu, isinya hanyalah sepasang kakek nenek yang tidak mungkin membuat keributan seperti yang dikeluhkan semua orang. Kakek ini juga kesal karena ternyata ia mendengar keributan yang sama. Sampailah Suwon di lantai paling atas, tapi penghuni penthouse ini mengatakan kepada Suwon, alangkah baiknya jangan mengeluhkan kebisingan di apartemen ini terlalu berlebihan. Sebab jika berita itu menyebar kemana-mana, harga apartemen mereka bisa anjlok dan merekalah yang rugi. Lalu entah mengapa wanita ini malah memberikan uang kompensasi kepada Suwon. Pemuda ini sangat kesal karena ia selalu dituduh sebagai dalang keributan di apartemennya, bahkan sampai diteror oleh tetangganya. Namun saat Suwon curhat kepada temannya, pemuda ini malah mengalihkan pembicaraan dan mengajak Suwon untuk investasi kripto. Berdasarkan informasi orang dalam, ada sebuah koin yang akan turun harganya dan akan melesat 800% setelah 2 minggu. Awalnya Suwon menolak, namun karena mendengar keuntungan yang didapat begitu besar, ia pun kepikiran untuk mencoba meminjam uang ke rentenir. Suwon mencoba meyakinkan diri dan memperhatikan pergerakan koin tersebut, sampai akhirnya ia berpikir tak mau lagi hidup sulit seperti ini. Akhirnya Suwon pun nekat menggadaikan apartemen yang sudah ia beli dengan berhutang juga. Jika saja gagal, Suwon akan kehilangan apartemennya dan hutangnya menjadi berkali-kali lipat serta banyak mendapat kerugian. Akhirnya Suwon berhasil mendapat uang muka untuk apartemennya sebesar 900 juta karena ada orang yang mau membeli apartemennya. Suwon begitu bersemangat menantikan momen yang tepat untuk membeli koin tersebut di harga terendah. Hanya dengan modal keyakinan dari informasi yang katanya bersumber dari orang dalam itu, Suwon akhirnya membeli koin kripto dan menghabiskan semua uang 900 juta yang baru saja didapatkannya. Setelah beberapa hari, Suwon melihat pergerakan koin yang dibelinya perlahan naik dan memberikan keuntungan. Disinilah Suwon merasa hidupnya akan berubah dan ia pun mulai membereskan apartemennya yang begitu berantakan. Suwon hanya perlu bersabar sebentar lagi menghadapi masalah di apartemennya. Tapi malam ini Suwon melihat ada orang yang mengintai kamarnya dan ia yakin pelakunya adalah orang di lantai 13, lantai tepat di bawahnya. Tapi saat Suwon menggedor kamar orang di lantai 13, sepertinya tidak ada orang. Ia pun mulai memperlihatkan dari luar dan tiba-tiba orang yang tinggal di lantai 13 ini ada di sebelahnya dan ia malah balik menuduh Suwon yang membuat keributan di apartemen mereka. Dan jika Suwon masih berisik, ia tak segan-segan akan menghabisi Suwon. Tentu saja hal ini membuat Suwon semakin kesal karena ia sama sekali tidak pernah membuat keributan. Saat ini Suwon hanya fokus menunggu waktu yang tepat untuk menjual koin kriptonya dan mendapat uang miliaran. Tapi menjelang hari itu, Suwon selalu mengalami mimpi buruk sampai-sampai ia harus memanggil ibunya datang menemaninya. Walaupun mimpi buruk yang menghantuinya tak pernah berhenti, Suwon tetap harus sabar. Pria ini untuk pertama kalinya menyalakan AC di apartemennya karena selama ini ia tak punya uang untuk bayar listrik. Suwon sebentar lagi akan menjadi miliarder karena koin kripto yang ia beli kini sudah menghasilkan keuntungan luar biasa. Tapi tiba-tiba malam ini lagi-lagi Suwon mendengar suara bising di apartemennya dan para penghuni apartemen malah datang untuk menggeledah kamar Suwon. Semua orang menuduh Suwon lah yang membuat keributan selama ini sampai pengawas apartemen harus memaksa masuk untuk memeriksa kamar Suwon. Awalnya Suwon menolak, namun salah satu penghuni di lantai 13 yang Suwon yakini sebagai dalang keributan juga mau mengizinkan kamarnya digeledah agar semua orang bisa tahu siapa sebenarnya yang bermasalah di apartemen ini. Akhirnya kamar Suwon diperiksa dan tak terduga ternyata malah ditemukan sebuah HP yang tersambung ke speaker yang juga
juga terhubung ke semua lantai di apartemen ini. Suwon tentu saja tak mengerti mengapa tiba-tiba bisa ada HP dan speaker di kamarnya. Suwon kembali menuduh bapak tua penghuni lantai 13 sebagai dalang semua ini dan Suwon merasa dijebak dan difitnah. Situasi juga semakin gawat bagi Suwon karena pria ini malah berpura-pura dipukul dan pura-pura tak sadarkan diri. Polisi pun datang karena sudah dilaporkan para warga dan Suwon harus ditahan padahal tidak berbuat apapun. Pria ini harus ditahan di kantor polisi sedangkan pagi ini ia harus menjual semua koin kripto yang sudah ia beli dengan semua uangnya. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, koin tersebut akan anjlok dan Suwon akan kehilangan semua uangnya. Suwon mencoba memohon kepada polisi untuk meminjam HP sebentar saja. Untunglah polisi masih berbaik hati dan memberikannya, tapi ternyata layar HP Suwon sudah pecah dan tak bisa digunakan. Suwon harus mencari cara lain. Ia berpura-pura mules dan saat borgol dilepaskan, ia malah mau mencoba kabur tapi tertangkap. Lalu saat ia masuk ke ruang Kapolsek, Suwon melihat ada komputer dan ia nekat masuk ke dalam sana lalu membuka akun kriptonya menggunakan komputer ini. Sempat terjadi masalah karena saat login Suwon harus tetap verifikasi menggunakan HP-nya. Hokinya walaupun asal pencet, angka verifikasi benar dan ia bisa masuk ke akunnya. Suwon masih harus menunggu sebentar sebab keuntungan yang didapatkannya masih belum maksimal. Ia harus menjual jika keuntungan 800%. Sedangkan polisi sudah mendobrak pintu dan akan menangkap Suwon. Namun seperti apapun ia berusaha mempertahankan diri, polisi berhasil masuk dan menembakkan alat setrum ke tangannya. Suwon masih terus berusaha keras mengarahkan kursor ke tombol jual. Tapi saat sudah waktu yang tepat, kabel listrik malah terlepas dan Suwon belum sempat menekan tombol tadi. Saat Suwon sadar dari pingsannya, ia bingung mengapa tiba-tiba orang terkaya di apartemennya malah membebaskan Suwon dan mengatakan bahwa semua keributan yang terjadi malam sebelumnya hanya salah paham dan Suwon tidak menyerang siapapun malam itu. Akhirnya Suwon dibiarkan pulang dan ia masih belum tahu apakah koin kriptonya sudah terjual apa belum. Saat ia memeriksa akunnya, ternyata koin tersebut belum terjual dan sekarang harganya sudah anjlok. Bahkan Suwon sampai harus kehilangan semua uangnya. Ia sangat kesal karena jika saja masalah di apartemen ini tidak terjadi, Suwon sudah menjadi miliarder sekarang. Akhirnya karena sudah merasa sangat gagal dalam hidup, Suwon memutuskan untuk mengakhiri saja hidupnya dan sudah menulis surat wasiat kepada ibunya. Namun tiba-tiba Suwon berpikiran untuk menghabisi dulu tetangganya di lantai 13 yang sudah menyebabkan hidupnya hancur seperti ini. Namun dalam perjalanan ia malah bertemu dengan tetangganya yang lain dan tepat pula saat ini lagi-lagi kebisingan muncul sehingga penghuni lantai 15 ini akhirnya sadar bahwa bukan Suwon sumber kebisingan di apartemen mereka. Kedua penghuni apartemen yang sering sekali bertengkar karena saling tuduh sebagai sumber keributan akhirnya kini sadar bahwa mereka salah paham. Akhirnya mereka datang ke kamar lantai 13 dan mencoba untuk memeriksa ke dalam sana. Mereka berdua yakin bahwa orang di kamar inilah yang sering membuat keributan di apartemen mereka. Tapi saat sudah memeriksa ke segala sisi, tidak ada benda mencurigakan. Suwon kembali ke kamarnya dan menemukan HP yang tiba-tiba ada di kamarnya malam kemarin dan menyebarkan kebisingan lewat speaker itu terhubung ke wifi orang di lantai 15. Suwon pun curiga bahwa HP ini milik pria di lantai 15 ini. Akhirnya Suwon diam-diam menukar kunci apartemen miliknya dengan orang di lantai 15 itu. Lalu Suwon masuk ke dalam sana diam-diam dan menemukan hal yang sangat tak terduga. Ternyata penghuni di lantai 15 inilah dalang dari semua kebisingan di apartemen ini dan ia sudah meretas semua sistem keamanan dan kamera apartemen. Tak hanya itu, ternyata di kamarnya ada banyak sekali HP yang terhubung ke speaker yang tersambung ke semua kamar untuk menyebarkan kebisingan. Penghuni kamar 15 ini pun pulang dan Suwon harus bersembunyi di bawah kasur agar keberadaannya tak ketahuan. Di sini juga Suwon mengetahui fakta bahwa ternyata ia bekerja sama juga dengan penghuni lantai 13 untuk membuat kekacauan di apartemen mereka. Pemuda ini harus keluar dari persembunyiannya dan menemukan fakta bahwa penghuni kamar 15 ini sudah menghabisi nyawa seseorang. Tapi saat akan keluar, Suwon malah ketahuan dan saat Suwon akan diserang, ia memohon ampun dan mengatakan Suwon akan membantu apapun rencana orang ini. Pria ini pun setuju dan mereka pun langsung membawa tubuh orang yang baru saja diserang oleh pria jahat tadi ke kamar orang terkaya di apartemen ini. Ternyata penjahat di lantai 15 ini ingin membongkar semua kejahatan dan tindak korupsi wanita ini dalam pembangunan apartemen yang mereka tinggali. Wanita ini ternyata seorang jaksa yang mengizinkan pembangunan apartemen ini dengan spesifikasi yang abal-abal. Sebenarnya niat pria jahat ini ingin membongkar tindak korupsi tapi caranya sangat mengerikan. Wanita yang ternyata koruptor ini bersikeras tak mau memberikan bukti korupsinya dan malah menembakkan gas beracun. Suwon sadar bahwa tak seharusnya ia membantu penjahat apapun rencananya dan sempat ingin menyerang penjahat ini karena secara tidak langsung pria ini jugalah yang sudah mengacaukan hidupnya. Namun pria penjahat itu malah meninggal dunia karena racun tadi. Dan Suwon pun malah diserang juga oleh wanita korup ini. Tapi penjahat tadi ternyata hanya pura-pura pingsan dan saat ini
inilah dia benar-benar menghabisi si koruptor. Namun tetap saja pada akhirnya tubuhnya benar-benar melemah karena efek racun dan penjahat itu pun meninggal dunia. Suwon yang masih bisa bangkit ternyata memotong saluran gas dan menyalakan oven di kamar ini. Ia sudah benar-benar muak dengan semua keributan para orang kaya dan juga orang yang ingin mengacaukannya. Ledakan besar pun terjadi dan setelah kondisi Suwon membaik, ia pun memutuskan untuk pergi dari kota dan ikut tinggal bersama ibunya saja di desa.